Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gila Budi Sampurno dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah konsep dasar dalam ekonomi yang menjelaskan interaksi antara pembeli yaitu konsumen dan penjual yaitu produsen dalam pasar untuk suatu barang atau jasa. Permintaan mengacu pada jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran mengacu pada jumlah barang atau jasa yang ingin diinginkan untuk dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya yaitu ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu barang atau jasa dan jumlah yang diminta oleh konsumen pada harga tersebut. Bentuk umum dari kurva permintaan adalah negatif atau menurun, yang berarti semakin tinggi harga barang, semakin sedikit jumlah yang diminta. Sedangkan kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada harga tersebut. Kurva penawaran memiliki bentuk positif atau meningkat, yang berarti semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Titik keseimbangan terjadi di mana kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu, yaitu pada harga dan jumlah yang menghasilkan keseimbangan antara jumlah yang diminta oleh konsumen dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Pada titik ini, pasar dinyatakan efisien karena tidak ada kelebihan atau kekurangan barang atau jasa yang ditawarkan. Perubahan dalam keseimbangan pasar dapat terjadi jika ada perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan dan kurva penawaran. Perubahan ini dapat mengakibatkan perubahan harga dan kuantitas yang ditransaksikan di pasar. Efisiensi pasar tercapai ketika pasar beroperasi pada titik keseimbangan ini, di mana harga mencerminkan biaya dan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang ditransaksikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan yaitu 1. Harga barang itu sendiri, 2. Pendapatan konsumen, yang ketiga ada harga barang substitusi, yang keempat ada preferensi konsumen terhadap barang atau jasa tersebut. Perubahan dalam faktor-faktor ini dapat menggeserkan kurva permintaan ke kanan yaitu peningkatan permintaan atau ke kiri yang disebut juga dengan penurunan permintaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurva penawaran, yaitu 1. Harga barang itu sendiri, 2. Biaya produksi, ketiga jumlah penjualan di pasar, dan yang keempat ada ekspektasi harga pada masa depan. Perubahan dalam faktor-faktor kurva penawaran dapat menggeser kurva penawaran ke kanan, yaitu peningkatan penawaran, atau ke kiri yang disebut juga dengan penurunan penawaran. Dengan memahami konsep dasar ini, kita dapat lebih baik memahami bagaimana interaksi permintaan dan penawaran membentuk harga dan kuantitas di pasar, serta bagaimana perubahan dalam faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi kondisi pasar secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Pertama-tama kita membahas pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta oleh konsumen pada harga tersebut, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Pergeseran kurva permintaan terjadi ketika faktor-faktor selain harga barang berubah, seperti 1. Perubahan dalam preferensi konsumen, 2. Perubahan pendapatan konsumen, ketiga perubahan harga barang terkait, yaitu barang pengganti atau barang komplementer, keempat ada perubahan ekspektasi konsumen terhadap harga di masa depan, dan yang kelima ada perubahan jumlah konsumen. Yang kedua yaitu pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada harga tersebut, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Pergeseran kurva penawaran terjadi ketika faktor-faktor selain harga barang berubah, seperti 1. Perubahan dalam biaya produksi, 2. Perubahan teknologi produksi, ketiga perubahan harga faktor produksi, dan yang keempat ada perubahan ekspektasi produsen tentang harga di masa depan.
Selanjutnya ada titik keseimbangan batu. Keseimbangan pasar terjadi pada titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu. Pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran akan mengubah keseimbangan pasar, yaitu titik harga dan jumlah, ke titik baru jika terjadi perubahan signifikan dalam faktor-faktor non-harga. Yang terakhir ada implikasi pergeseran kurva pada keseimbangan. Pertama, pergeseran kurva permintaan. Jika kurva permintaan bergeser ke kanan, yaitu peningkatan permintaan, berarti 1. Harga dan jumlah yang diminta akan meningkat. 2. Keseimbangan pasar bergerak ke titik di mana harga lebih tinggi dan jumlah diperdagangkan juga lebih tinggi. Jika kurva permintaan bergeser ke kiri, yaitu penurunan permintaan, berarti 1. Harga dan jumlah yang diminta akan turun. 2. Keseimbangan pasar bergerak ke titik di mana harga lebih rendah dan jumlah yang diperdagangkan akan lebih rendah. Kedua, pergeseran kurva penawaran. Jika kurva penawaran bergeser ke kanan, yaitu peningkatan penawaran, berarti 1. Harga akan turun sedangkan jumlah yang ditawarkan akan meningkat. 2. Keseimbangan pasar bergerak ke titik di mana harga lebih rendah dan jumlah yang diperdagangkan akan lebih tinggi. Jika kurva penawaran bergeser ke kiri, yaitu penurunan penawaran, berarti 1. Harga akan naik sedangkan jumlah yang ditawarkan akan berkurang. 2. Keseimbangan pasar bergerak ke titik di mana harga lebih tinggi dan jumlah yang diperdagangkan akan lebih rendah. Yang ketiga ada pergeseran berlawanan atau simultan. Terkadang, kurva permintaan dan penawaran dapat bergeser secara bersamaan, yang menghasilkan perubahan yang kompleks dan dalam harga dan jumlah yang diperdagangkan di pasar. Kesimpulannya yaitu pemahaman yang kuat tentang pergeseran kurva permintaan dan penawaran serta implikasinya terhadap keseimbangan pasar adalah kunci untuk menganalisis dinamika pasar dan mengantisipasi dampak dari perubahan ekonomi dan kebijakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ria Budi Sampurno dari kelas E1. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.